Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang ekonomi pembangunan Islam. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama, saya sendiri Abdul Rahman Sidik, dan yang kedua Denny Saputra, dan yang ketiga Nurul Aini. Nah, di bagian pertama ini yang mempresentasikan itu adalah saya. Langsung saja masuk ke dalam pengertian. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk satu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri. Oke, masuk selanjutnya yaitu paradigma pembangunan dan ekonomi Indonesia. Paradigma pembangunan dan kemiskinan. Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP real negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang juga menggunakan teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, pendekatan kontemporer melihat bahwa penyebab kemiskinan bisa dilihat dari 3 teori berikut. Teori yang menekankan pada nilai-nilai. Mereka miskin karena mereka bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi, dan fatalistik. Teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat. Teori ini menganggap orang itu miskin karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Nah, jalan keluar yang dapat ditempuh untuk teori-teori yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut antara lain adalah: bagi teori pertama, caranya mereka harus dicerdaskan. Bagi teori kedua, caranya perlu adanya industrialisasi agar ada tetesan ke bawah. Bagi teori ketiga, yang diperlukan yaitu perombakan struktur. Nah, dilihat dari beberapa teori ada beberapa pendekatan dalam memahami kemiskinan dan penyebab yang dapat disederhanakan, yaitu sebab kultural yang dilatari oleh teori kapitalisme dan sebab struktur yang dilatari oleh teori marxisme. Namun masih ada sebab lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu peristiwa-peristiwa alam. Baiklah, saya lanjutkan kepada saudara Denny. Baiklah, selanjutnya paradigma ketimpangan pembangunan. Berbicara kemiskinan memang setiap tahun selalu menjadi tolak ukur keberhasilan seorang presiden dan ramai dibicarakan banyak orang. Dari para pemerhati ekonomi sampai pada masyarakat menengah dan kecil pun juga ikut santer membicarakan hal ini. Ini dikarenakan turun tidaknya kemiskinan di negeri kita akan berefek besar terhadap perkembangan ekonomi kita, dan tentunya juga berefek pada kemakmuran masyarakat Indonesia. Dan permasalahan kemiskinan pun multikompleks dan multidimensional. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan. Secara statistik dan angka-angka dalam data memang kemiskinan berkurang, namun itu hanya sebatas angka. Karena secara kasat mata kita lihat kemiskinan itu masih tinggi dan jerat kemiskinan itu makin akut. Hal yang paling jelas adalah strategi pengentasan kemiskinan yang selama ini dilakukan dengan dana triliunan rupiah sama sekali tidak menjangkau pada lapisan rakyat kecil. Karena strategi, konsep, skedul, dan skema yang dipakai sekarang ini tidak berubah seperti yang lalu-lalu, yaitu karitatif, di mana adanya harga minyak yang naik, maka modelnya dengan subsidi
Subsidi itu katanya subsidi terbatas dengan bantuan tunai yang ada di desa-desa atau kelurahan. Subsidi semacam ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah ke depan. Juga kalau kita lihat bahwa proses atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sekarang ini memang tidak sama sekali menyelesaikan akar kemiskinan itu sendiri. Melihat kondisi kemiskinan di negeri ini yang tetap tinggi, tentu ada sesuatu yang salah dari sisi kebijakan atau bahkan paradigma pengentasan masyarakat miskin itu sendiri yang salah. Terdapat paradigma yang perlu diluruskan dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pemerintah selama ini memandang kemiskinan hanyalah angka-angka statistik bisu yang hanya diturunkan presentasinya dari tahun ke tahun sebagai salah satu indikator kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsekuensi dari paradigma ini, pemerintah berusaha keras menurunkan angka kemiskinan secara instan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hal ini dilakukan dengan jalan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan populis, seragam, dan mengabaikan kearifan lokal yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan sekaligus menarik simpati masyarakat. Kebijakan ini hanya akan menurunkan kemiskinan secara semu, di mana ketika program-program pemerintahan berhenti, kelompok miskin akan kembali menjadi miskin. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa selama ini pemerintah tampak limbo, belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro budget, belum pro poor, sebab dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi makro semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya bottom up intervention dengan padat karya, atau dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha. Pandangan Islam terhadap kemiskinan. Kemiskinan ini adalah ketidakmampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material. Nah, jika dalam Islam, arti kata miskin ini berasal dari kata sakana yang memiliki arti diam atau tenang. Fakir berasal dari bahasa Arab juga, yakni fakir, yang memiliki arti tulang punggung. Jadi fakir ini diartikan orang yang patah tulang punggungnya. Di sini kenapa diartikan patah? Karena seorang itu tidak kuat menahan beban, tidak kuat menjalani kehidupan hingga diartikan patah tulang punggungnya. Dalam Islam, Islam memberikan solusi untuk mengentas kemiskinan, untuk memberantas kemiskinan melalui zakat, infak, sedekah, dan membenahi SDM-nya. Yang pertama, zakat. Dalam zakat termasuk 8 asnaf itu kan fakir dan miskin termasuk dalam penerima zakat. Dalam surah At-Taubah juga dijelaskan 8 asnaf ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari zakat ini tentu kan dalam pengumpulannya dilihat saja dalam bulan puasa nih, contohnya ada zakat fitrah. Ada kan yang mengumpulkan ataupun membayar zakat itu melalui beras, makanan pokok, dan uang. Nah, di dalam bulan puasa dan di hari raya itu kan contoh kecilnya terbantu masyarakat menengah ke bawah. Mereka mendapatkan uang, mendapatkan makanan pokok. Jadi masyarakat miskin itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang memiliki kemampuan. Jadi zakat ini sebenarnya membantu masyarakat menengah ke bawah. Apalagi kalau zakat-zakat yang lain juga dilaksanakan seperti zakat mal, zakat peternakan, dan lain-lain. Tentu itu sangat membantu masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya ada infak dan sedekah. Sebenarnya ini tidak dipaksakan, tergantung dari masyarakatnya. Tetapi dari infak dan sedekah ini memiliki imbas ke masyarakat menengah ke bawah karena dari infaknya itu bisa membantu perekonomiannya. Nah, yang terakhir adalah membenahi dan membentuk sumber daya manusia. Nah, dari Badan Pusat Statistika diberi parameter bahwa orang yang miskin itu memiliki kemampuan 350.000 per bulan atau